Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang benzena polisubstituen. Setelah beberapa waktu lalu, kalian telah mempelajari tentang benzena monosubstituen. Sebagaimana yang telah kalian pelajari bahwa benzena merupakan suatu senyawa yang kaya akan elektron, sehingga apabila terdapat elektrofil, yang mana elektrofil ini bermuatan positif, benzena akan dengan mudah menyerang elektrofil dan mengikatnya menjadi substituen bagi dirinya. Tentu saja dalam hal ini tidak ada masalah dikarenakan setiap sisi dari benzena merupakan keadaan yang sama. Artinya jika elektrofil menempel di sana, maka ada juga kemungkinan elektrofil dapat menempel di sini atau juga dapat menempel di sini. Itu adalah sama saja. Tapi akan menjadi pertanyaan, bagaimana jika benzena yang sudah memiliki substituen seperti ini menyerang elektrofil yang akan menjadi substituen dia? Maka kali ini kita akan belajar tentang satu, gugus aktivasi-deaktivasi, gugus pendorong penarik, istilah posisi pengarah orto meta para. Semoga sampai sini masih dapat diikuti. Kembali pada istilah benzena polisubstituen, benzena polisubstituen adalah suatu senyawa benzena yang memiliki lebih dari satu substituen. Di mana pada posisinya benzena itu ketika dia telah memiliki gugus, maka akan tersedia tiga tempat yang dapat ditempeli oleh substituen lain, yaitu pada posisi orto di sini, dan pada posisi meta ada di sini, dan kemudian ada posisi para yang ada di seberang. Nah, untuk posisi sebelah sini, ini sama saja dengan orto, dan posisi sebelah sini sama saja dengan meta. Dikarenakan benzena merupakan senyawa yang planar dan juga simetris, sehingga sisi kanan dan sisi kirinya seimbang. Sekarang kita telah mengenal istilah posisi orto, meta, para. Biasanya pada beberapa senyawa, orto, meta, para digunakan sebagai nama. Misalnya, kita bisa tulis ortoklorofenol. Nah, ortoklorofenol artinya ada suatu senyawa benzena yang terikat dengan fenol OH ya, hidroksi, dan di sebelah pada posisi orto terdapat gugus klorin. Nah, seperti itu. Maka orto, meta, para biasanya selain sebagai penanda posisi, dia juga bisa digunakan sebagai nama. Atau ini juga dapat disingkat dengan nama O-klorofenol. Sekarang kalian sudah mengetahui jenis-jenis posisi polisubstituen pada suatu senyawa benzena. Kita akan bahas kembali tentang sifat senyawa benzena. Sebagaimana yang telah dipelajari, benzena merupakan suatu senyawa berjenis nukleofil, yang artinya dia memiliki kekayaan elektron, sehingga dia sangat tertarik dengan sesuatu yang bermuatan positif atau bermuatan parsial positif. Dalam hal ini, substituen akan mempengaruhi bagaimana benzena bereaksi. Apakah substituen itu akan meningkatkan reaktivitasnya, atau substituen tersebut akan menurunkan reaktivitasnya. Sebagai contoh, di sini, dalam bentuk normal, benzena dapat langsung menyerang ke elektrofil. Kemudian, elektrofil akan melekat pada benzena dengan tentu saja mekanisme yang telah kalian pelajari. Dalam hal ini, kita ambil contoh gugus OH. Gugus OH akan saya katakan sebagai gugus pendorong elektron. Kenapa demikian? Dikarenakan pada gugus OH memiliki pasangan elektron bebas, yang mana kita tahu pasangan elektron bebas bisa berinteraksi dengan ikatan rangkap. Ini artinya, jika pasangan elektron bebas ini masuk ke dalam sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada benzena, dia akan mendorong elektron-elektron tersebut, yang artinya elektron-elektron tersebut akan meningkatkan kenegatifan dari senyawa benzen. Apa artinya jika senyawa benzen tersebut memiliki muatan yang lebih negatif? Jawabannya adalah benzen tersebut akan dengan mudah menyerang elektrofil. Dikarenakan dia lebih negatif, kenegatifannya meningkat, sehingga kekuatan serangnya juga semakin meningkat. Oleh karena itu, suatu gugus yang disebut sebagai pendorong elektron juga sering disebut juga oleh karena itu,
Suatu gugus yang disebut sebagai pendorong elektron sering juga disebut sebagai gugus pengaktifasi. Artinya, gugus pengaktifasi adalah gugus yang meningkatkan reaktivitas daripada benzena. Kenapa reaktivitas meningkat? Dikarenakan kenegatifannya juga meningkat. Tapi, tidak semua gugus pendorong itu merupakan gugus pengaktifasi. Biasanya, gugus-gugus pengaktifasi ini memang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk mendorong elektron pada sistem benzena. Lalu kemudian, pada contoh yang lain, bagaimana jika suatu senyawa benzena memiliki gugus pertama yang merupakan gugus penarik? Dalam contoh ini, benzena memiliki gugus karboksilat, di mana gugus karboksilat ini dapat kita ketahui bahwa C-nya ini merupakan suatu karbon yang memiliki muatan parsial positif. Mengapa demikian? Dikarenakan C tersebut terikat pada O yang bermuatan parsial negatif. Kemudian apa dampaknya jika atom yang terikat pada benzena itu merupakan atom yang bermuatan positif atau parsial positif? Maka dampaknya adalah elektron yang ada pada sistem benzena bukan terdorong melainkan tertarik ke sana. Maka dari itu, gugus-gugus seperti ini sering disebut sebagai gugus penarik. Bagi gugus penarik, tentu saja ini akan mengurangi reaktivitas daripada benzena. Kenapa? Karena elektron yang kalau didorong dia akan menjadi semakin reaktif, akan menjadi semakin negatif. Tapi ketika elektron itu ditarik, maka elektron tersebut menjadi kurang negatif. Sehingga pada gugus-gugus penarik, ini seringkali juga dikatakan sebagai gugus deaktivasi. Kalau dia semakin kurang negatif, berarti dia semakin kurang tertarik terhadap elektrofil, yang artinya reaktivitasnya berkurang, dikarenakan kenegatifannya yang berkurang. Istilah dari aktivasi dan deaktivasi ini tidak mempengaruhi pada mekanisme reaksi, namun ini mempengaruhi pada laju reaksi. Jadi kalian tidak usah terlalu bingung kalau misalkan apakah ini gugus ini aktivasi atau deaktivasi, itu tidak ada kaitannya dengan mekanisme. Dia hanya ada kaitannya dengan laju reaksi, yang mana kalau misalkan dia gugus aktivasi akan menyebabkan reaksi semakin cepat, dan kalau deaktivasi akan menyebabkan reaksi menjadi lebih lambat. Nah, di sini pada tabel 15.2 pada buku Solomon dapat dilihat beberapa contoh dari substituen yang merupakan substituen daripada elektron donating group, yaitu gugus penarik elektron, dan ada juga elektron withdrawing group atau gugus pendorong elektron. Contohnya di sini ada gugus NH2, kemudian NH ini keluarga amina ya, amina primer, amina sekunder, amina tersier, lalu di situ juga ada gugus OH dan gugus O-. Nah, gugus-gugus ini merupakan gugus yang disebut sebagai gugus strongly activating. Artinya, kalau pada suatu senyawa benzena terdapat gugus-gugus tersebut, misalnya OH, maka senyawa benzena tersebut merupakan senyawa benzena yang sangat reaktif dikarenakan teraktivasi akibat dari dorongan elektron dari gugus substituennya. Lalu kemudian ada gugus amida ya. Dan kemudian di sini ada gugus ester dan juga gugus ether. Ini merupakan moderately activating, artinya cukup mengaktifasi. Lalu ada juga yang weakly activating, yaitu adalah gugus R. R itu adalah CH3 atau alkil, dan gugus penil. Penil itu adalah gugus benzena lagi, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah gugus dengan R alkil atau sepertinya atau seperti ini. Nah, kalau misalkan gugus penil itu berarti dia terikat pada benzen lagi. Kayak gitu. Nah, ini dikatakan sebagai weakly activating. Artinya, dia mengaktifasi tapi sedikit. Artinya, aktivitas dari benzen tidak terlalu meningkat, tapi
menjadi sedikit lebih baik saja. Kemudian weakly deactivating, yaitu adalah gugus-gugus yang mendeaktivasi namun secara lemah. Nah, meskipun demikian, dia masih masuk kepada kategori electron donating group. Yaitu apa? Gugus-gugus halogen. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini Cl merupakan gugus pendorong elektron, namun dia malah menjadi deaktivasi. Tapi perlu diingat, weakly deactivating ini tidak begitu mempengaruhi reaktivitas benzena, sebagaimana weakly activating. Jadi pada bagian weakly activating dan weakly deactivating, laju reaksi tidak begitu berpengaruh. Kemudian kita lihat ada pada golongan elektron withdrawing group, yaitu ada gugus Cn dan sulfonat ya di sini yang merupakan moderately deactivating. Artinya adalah gugus tersebut cukup mendeaktivasi. Dikarenakan tadi mampu mengurangi kenegatifan dari benzena itu sendiri. Selain Cn dan sulfonat, di situ juga ada karboksilat, kemudian apalagi nih? Ester ya. Kemudian ada keton, ada juga aldehid. Tapi perlu diingat bedanya ini dengan ini adalah titik di mana dia mengikat atomnya. Jadi kurang lebih begini. Kalau suatu benzena dia mengikat pada atom yang bersifat negatif atau parsial negatif, maka dia menjadi elektron donating group. Satu lagi ada yang memiliki Pb. Jadi dia punya negatif, punya parsial negatif atau punya Pb, maka disebut sebagai elektron donating group atau pendorong elektron. Kalau misalkan dia punyanya bukan itu, melainkan dia punyanya adalah positif atau bermuatan parsial positif, dia merupakan elektron withdrawing group atau penarik. Kalau saya sendiri biasanya hanya memperhatikan atom yang terikat pada benzen di sini saja. Perhatikan atom yang di sini saja. Sisanya tidak terlalu diperhatikan. Jadi maksudnya seperti ini. Jika tadi kita katakan bahwa gugus kita pakai ini aja yang mudah, ester. Ester itu kan berarti gugus C yang terikat pada O, kemudian terikat pada O, di sininya kan R ya. Nah, di sininya R. Nah, ini ester itu tergantung dia ngikat di R yang mana, apakah di sini atau di sini. Kalau dia mengikat di sini, misalkan kita R1, tulis ini R2. Kalau misalkan dia mengikat pada R1, artinya kan dia akan terikat senyawanya itu pada C langsung. Yang kemudian dari C tersebut akan membentuk rangkap di sini dengan O, dan di sini dengan O lagi, di sini misalkan dengan CH3. Maka yang seperti ini, dia termasuk pada elektron withdrawing group. Mengapa demikian? Perlu diperhatikan, di sininya saja kita perhatikan. Nah, di sini dia memiliki muatan parsial positif. Berarti elektron pada benzen akan tertarik. Nah, berarti dia merupakan elektron withdrawing group atau gugus penarik elektron. Namun kalau kita balik, misalnya benzena tersebut dia sama-sama memiliki gugus ester, tapi dia terikat pada R2 di sini. Nah, berarti kan kita bisa gambarkan dia itu terikatnya bukan ke C tapi ke O, kayak gitu. O, kemudian dia O-nya itu terikat pada C, C-nya terikat pada O, baru kemudian di sini ada CH3. Jika seperti ini, maka kita perlu perhatikan di sininya saja. Sudah jelas benzen mengikat O, yang artinya O ini merupakan suatu atom yang bersifat negatif kan? Maka di sini dia memiliki muatan parsial negatif. Yang artinya O ini yang bermuatan parsial negatif dan dia juga punya PeB akan bersifat sebagai
pendonor, electron donating group. Karena nanti dia akan mendonorkan ke sini dan mendorong elektron sehingga dia menjadi lebih aktif. Oke, jadi kita tidak perlu menghafalkan gugus-gugus mana saja yang merupakan pendonor atau merupakan penarik. Kita cukup perhatikan bagaimana si benzen tersebut mengikat pada atom pertamanya. Nanti kalian harus latihan untuk bisa mengingat-ingat ini. Lalu terakhir, ada satu istilah yang mungkin harusnya kalian perhatikan di sini, yaitu direktor. Ada yang disebut sebagai ortoparadirektor dan metadirektor. Artinya adalah ortoparadirektor adalah pengarah ortopara. Jadi gugus-gugus yang ada pada kategori electron donating group merupakan pengarah ortopara. Sedangkan gugus-gugus yang ada pada electron withdrawing group atau gugus penarik merupakan pengarah meta. Sebagai contoh, misalkan di sini keduanya senyawa satu, ini benzen 1, ini benzen 2 ya. Nah, benzen 1 dan benzen 2 ingin berikatan dengan elektrofil lah, kita anggap kayak gitu saja. Nah, dia juga ingin berikatan dengan elektrofil. Maka sekarang di manakah posisi yang paling tepat untuk benzen dapat mengikat elektrofil? Untuk yang benzen nomor 1, dikarenakan gugus pertamanya merupakan gugus penarik, artinya penarik ini pengarah meta, maka si elektrofil baru atau substituen kedua, dia akan nempel pada posisi meta, yaitu di sini atau di sini. Itu sama saja. Sedangkan pada benzen kedua, karena substituen pertamanya merupakan gugus penarik, maka si elektrofil atau substituen kedua dia akan menempel pada ortopara. Atau ya, orto atau para. Berarti kemungkinannya ada dua. E-nya akan menempel di sini, substituen keduanya, atau substituen keduanya akan menempel di sini atau di sini. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan dia adalah electron donating group, si substituen pertamanya, maka dia akan mengarahkan pada ortopara. Nah, tapi kalau misalkan dia electron withdrawing group atau penarik, dia akan mengarahkan pada posisi meta. Akhir, terkait ortopara, ternyata setelah diselidiki mana yang paling banyak kira-kira. Yang paling banyak, kalau misalkan secara kasat mata tentu si substituen kedua ini akan banyak yieldnya itu menempel di posisi para, dikarenakan jauh dengan substituen pertama. Dikarenakan apa? Halangan sterik dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya itu tidak terjadi. Yang terjadi justru E ini banyak pada posisi orto. Jadi kalau kita gambar ulang, senyawa dengan bentuk seperti ini justru yieldnya semakin besar atau menjadi mayor dibandingkan dengan posisi para. Dia justru malah menjadi minor. Tapi komposisinya sekitar 60% dan ini 30%. Apa demikian? Dikarenakan pada posisi para dia hanya ada satu slot saja di sini. Kalau misalkan dia merupakan posisi para, dia hanya bisa mengisi satu di sini. Sedangkan pada posisi meta, dia memiliki dua kemungkinan. Dia dapat menempel di sini, dan yang satunya lagi, dia dapat menempel di sebelah sini. Yang artinya memiliki chance lebih besar untuk bisa menempel di situ. Dan sampai sini cukup dulu, sekian.